Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Basis Data Statistika 2020 Universitas Diponegoro akan mempresentasikan hasil rancangan ERD kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febi Salma Nadia dengan NIM 2405012014046. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dila Kiranti dengan NIM 24050120140172172. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Adila Maskuri dengan NIM 24050120120018. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Fatin dengan NIM 240501201200008. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Vera Rintia Putri dengan NIM 240501201400150. Selanjutnya, dalam pembuatan ERD ini, kami mengangkat permasalahan penyuntikan vaksin COVID-19 secara massal di Kota Semarang, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Permasalahan atau studi kasus, pemerintah Kota Semarang melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 secara massal yang bertempat di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Peraturannya itu, yang pertama, setiap penerima vaksin akan diberi vaksin sebanyak 1 kali dan ditangani oleh 1 orang petugas. Yang kedua, setiap petugas dapat menangani 1 atau lebih penerima vaksin. Yang ketiga, setiap penerima vaksin dan petugas hanya dapat mengisi 1 ruangan. Yang keempat, dalam 1 ruangan terdapat 1 atau lebih petugas dan penerima vaksin. Yang kelima, setiap vaksin hanya dapat diberikan kepada 1 penerima. Selanjutnya, langkah dalam menentukan, yang pertama, menentukan entitas. Entitas sendiri merupakan benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lain yang mempresentasikan data. Setiap penerima vaksin akan diberi vaksin sebanyak 1 kali dan ditangani oleh 1 orang petugas. Dalam 1 ruangan terdapat 1 atau lebih petugas dan penerima vaksin. Permasalahannya itu ada 4 entitas. Yang pertama, penerima vaksin, yang kedua petugas, yang ketiga ruangan, yang keempat vaksin. Selanjutnya, yaitu menentukan relationship. Relationship sendiri yaitu hubungan antar entitas. Nah, dalam tabel tersebut kita dapat melihat hubungan di antara 4 entitas. Yang pertama, petugas dapat menangani penerima vaksin, ruangan ditempati penerima vaksin, vaksin diberikan kepada penerima vaksin. Kemudian, penerima vaksin ditangani oleh petugas, ruangan ditempati oleh petugas. Kemudian, penerima vaksin dan petugas menempati ruangan, dan yang terakhir, penerima vaksin menerima vaksin. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kardinalitas. Setiap penerima vaksin akan diberikan vaksin sebanyak 1 kali, setiap vaksin hanya dapat diberikan kepada 1 penerima. Nah, entitas penerima dan vaksin dapat kita lihat bahwa sama-sama memiliki kardinalitas bantuan, sehingga penerima hanya dapat menerima 1 kali vaksin dan vaksin hanya dapat diberikan kepada 1 penerima. Selanjutnya yaitu setiap petugas dapat menangani 1 atau lebih penerima vaksin dan setiap penerima ditangani oleh 1 orang petugas. Di sini dapat kita lihat entitas antara petugas dan penerima dihubungkan oleh kardinalitas yaitu one to many. Petugas dapat menangani 1 atau lebih penerima vaksin. Nah, sedangkan entitas dari penerima vaksin ke petugas yaitu kardinalitas one and only one, yaitu penerima vaksin ditangani oleh 1 orang petugas. Next. Selanjutnya, setiap penerima vaksin dan petugas hanya dapat mengisi 1 ruangan. Dalam 1 ruangan terdapat 1 atau lebih petugas dan penerima vaksin. Di sini dapat kita lihat
hubungan antara entitas penerima dan petugas dengan ruangan sama-sama memiliki kardinalitas one and only one, sedangkan ruangan dengan petugas dan penerima memiliki kardinalitas one to many, yang artinya penerima dan petugas hanya dapat menempati satu ruangan, sedangkan ruangan dapat ditempati satu atau lebih penerima atau petugas. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan atribut. Atribut sendiri merupakan objek yang menggambarkan karakteristik dari suatu entitas atau relasi. Biasanya dalam atribut terdapat satu kunci primer. Kunci primer merupakan objek yang dapat mengidentifikasi secara unik suatu entitas. Dalam permasalahan ini kami memiliki 4 entitas. Yang pertama itu adalah penerima vaksin dengan atribut nama, alamat, NIK, umur, dan nomor handphone, dan kunci primer terletak pada NIK. Selanjutnya ada petugas, atributnya adalah nama dan nomor petugas, dan kunci primer terletak pada nomor petugas. Yang ketiga ada ruangan yang terdiri dari nama dan nomor ruangan. Kunci primernya terletak pada nomor ruangan, dan yang terakhir adalah entitas vaksin yang terdiri dari nomor vaksin dan kunci primernya terletak pada nomor vaksin itu sendiri. Selanjutnya, langkah terakhir adalah membuat ERD. Di sini kami tampilkan ERD hasil diskusi kami. Dapat dilihat terdapat entitas dan atributnya masing-masing. Ada entitas ruangan yang memiliki atribut nama ruangan dan nomor ruangan dengan kunci primer nomor ruangan. Kemudian ada entitas petugas dengan atribut nama petugas dan nomor petugas dengan kunci primer nomor petugas. Kemudian ada entitas penerima vaksin dengan atribut NIK, nama, umur, alamat, dan nomor telepon dengan kunci primer NIK. Dan yang terakhir ada entitas vaksin dengan atribut nomor vaksin dan jenis vaksin dengan kunci primer nomor vaksin. Dapat dilihat hubungan antar entitas-entitas tersebut. Seperti di sini terdapat ruangan yang dapat ditempati oleh satu atau lebih penerima vaksin dan ruangan dapat ditempati oleh satu atau lebih petugas. Tetapi petugas hanya dapat menempati satu ruangan dan penerima vaksin juga hanya dapat menempati satu ruangan. Kemudian, petugas dapat menangani satu atau lebih penerima vaksin dan penerima vaksin hanya dapat ditangani oleh satu petugas. Penerima vaksin diberi oleh satu buah vaksin dan vaksin hanya diberikan kepada satu penerima vaksin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.